Anggap aja saya nggak merasa ada haters kan Nah, zaman itu, dulu ya. itu. Kalau sekarang itu banyak. Lebih parahnya lagi, netizen kita itu latah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Husain. Saya diberi kesempatan sama tim-tim dari RKM Entertainment untuk menjadi host di acara baru, di program baru In a Good Way. Dan kali ini saya ditemenin sama sosok artis yang Masya Allah Tabarakallah, humble banget, ganteng banget. Kayaknya ya, buat temen-temen yang dulu suka mantengin sinetron-sinetron yang ada di televisi, mustahil gak kenal sama beliau. Ya, Bang Indra Bruggman. Bang Indra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang aktivitasnya apa aja ini? Paling jaga warung aja. Ini kebetulan lagi buka kafe sama adik sama kakak, jadi bisnis keluarga. Iya. Terus saya juga punya bisnis baju-baju busana muslim khusus buat wanita, baju-baju syar'i dan non syar'i. Gitu. Baju syar'i juga ya, Mas? Syar'i ya. Iya. Karena sekarang itu emang butuh banget orang-orang yang menyediakan baju yang benar-benar syar'i itu butuh banget. Iya, dan murah. 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 Insya Allah. Insya Allah nanti saya juga bakal ngikutin jejak Mas Indra. Sosok pebisnismen gitu. Oh iya, sebenarnya kan sekarang ini lagi marak nih fenomena sosial media, ya. Dan Bang Indra itu kalau ngomongin masalah dunia entertainment, ngomongin dunia sebagai public figure, itu jauh lebih senior dari saya. Makanya nih, kira-kira hal yang paling mencolok, yang menjadi pembeda antara dunia entertain, lebih tepatnya sosial media, di generasinya Bang Indah sama generasi-generasi sekarang itu yang paling mencolok itu apanya kira-kira? Yang paling mencolok adalah media sosialnya, karena di zaman saya itu nggak ada media sosial. Jadi kalau dulu itu cuma ada tabloid, ada surat kabar, terus juga mungkin beberapa program di televisi yang infotainment. Kalau sekarang kan ada media sosial, ada TikTok, ada Instagram, ada banyak ragamnya ya. Jadi ya banyak banget. Perbedaannya sangat jauh gitu. Ya, sekarang kita bicara dari sisi negatifnya. Kan kalau dulu tuh sampai sekarang itu kan masalah hujatan-hujatan gitu kan juga pasti ada lah. Pasti ada, tapi nggak ada medianya. Nah, itu pertanyaan saya. Arahnya kalau misal dulu orang hujat itu tahu orang hujat dari mana biasanya? Biasanya akan susah mereka untuk menghujat karena medianya cuma ada di surat kabar, ada di tabloid. Itu pun mereka sudah melakukan penyaringan komentar-komentar itu. Kalau sekarang itu nggak ada saringan. Nggak ada saringan. Karena memang sudah wadahnya sudah ada di media sosial. Jadi ya mereka mau komentar apa aja itu dengan bebas. Gitu. Iya, benar. Jadi makanya sekarang kalau misal ada orang komen di sosial media, kata saya, itu jauh lebih besar pengaruhnya daripada waktu itu. Iya, waktu itu memang anggap aja saya nggak merasa ada haters. Nah, itu. Dulu ya. Kalau sekarang itu banyak karena memang sarananya ada gitu. Dan lebih parahnya lagi, netizen kita itu latah. Kan ada pembahasan ya dari hadis Nabi SAW, la takunu imma'ah. Imma'ah itu artinya latah. Dalam artian, kalau misal semua orang berbuat baik, tiba-tiba kita ikut tren baik. Kalau semisal semua orang berbuat buruk, malah ikut tren berbuat buruk. Nah, masalah berbuat buruk ini, biasanya yang saya tinjau, saya juga sebagai orang yang bergelut di bidang sosial media ya, itu kalau semisal awalnya aman-aman aja, ada satu hujatan dulu, dimulai dengan satu hujatan, lalu minimal hujatan tersebut disetujui sama 2 atau 3 orang, nah itu udah fix. Setelah itu, komennya hujatan semua. Jadi kalau semisal di generasinya Mas Indra dulu ya di dunia entertain, kalau misal ada hujatan-hujatan dan sebagainya, itu lebih ke media-media ya, melalui media-media ya. Media dan kadang-kadang medianya itu sendiri. Itu. Gitu. Medianya itu sendiri yang memberitakan kita tentang berita-berita yang sebenarnya itu tidak sebenarnya terjadi. Iya, gitu. iya, Tapi kalau sekarang lebih ke individual. Mereka punya sarana untuk menyalurkan ya apapun yang mereka pikirkan gitu tentang si artis itu. Benar. Iya. Jadi kayaknya dampak sosial media itu dari medianya ya jauh lebih kuat dulu daripada sekarang. Kalau dulu tuh lebih merasa aman. Tapi kalau sekarang kita lebih merasa aware gitu, karena dengan adanya media sosial berarti kita jangan berbuat yang aneh-aneh. Karena memang kontrol sosial itu sangat ketat kalau sekarang gitu. Itu pertanyaannya. Kalau semisal melihat keadaan sekarang kan banyak tuh ya orang-orang yang pengen naik, orang-orang yang bikin kontroversi aneh-aneh. Itu di zaman Mas Indra pasti ada ya? Ada, tapi nggak terlalu diberikan ruang karena memang sarananya tidak ada. Oh, gitu.
Gitu. Kalau sekarang kan kita seolah-olah punya TV sendiri. Punya TV kita mau sendiri. bikin program apapun kita bisa. Kita mau bikin konten apapun kita bisa gitu. Dan ada yang nonton. Dan ada yang nonton. Dan yang paling sedih adalah konten-konten yang seperti itu yang bikin yang jelek-jelekin orang. Nah, yang suka mengadu domba. Benar. Itu yang banyak peminatnya. Itu yang paling banyak peminatnya. Sebenarnya dari sisi psikologi, manusia itu cenderung lebih suka melihat kesalahan daripada kebenaran orang lain. Betul. Sehingga ketika orang itu banyak benernya tapi ada satu salahnya, ya itu fitrahnya manusia memang. Kayak pada dasarnya manusia itu kan pasti akan melihat dari sisi yang jarang terlihat. Betul. Mungkin kebaikannya 90%, tapi dia punya kesalahan 10% aja. Itu yang pasti disorot tuh 10%-nya mulu. Sampai mati ya pasti yang disorot itu 10%-nya. Jadi sekarang tugas kita sebagai public figure itu kan lebih aware terhadap apa yang bakalan kita upload. Karena jejak digital itu kejam banget. Kita akan dikenal gimana, itu pasti yang akan menjadi apa yang orang lain lihat di masa depan. Gitu. Ya, perihal tentang bermain sosmed sendiri, Bang Indra ini udah main platform di platform mana aja? Saya tuh baru ngikutin kayak Instagram itu setelah booming, setelah rame, baru saya ikut. Booming itu tahun kapan? Sekitar 5 tahun yang lalu mungkin ya. 5 tahun yang lalu. Tuh TikTok juga sebenarnya saya nggak suka bermain TikTok karena saya pikir TikTok itu kontennya cuma sekedar joget-joget. Saya tuh nggak bisa joget-joget. Gitu. Saya pengen bikin sesuatu kalau konten pun konten yang bisa memberikan sedikit edukasi. Walaupun dengan cara saya. Gitu. Ada pesan-pesan yang dari setiap captionnya itu yang saya berharap mereka bisa ambil dan mereka bisa pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kedekatan kita terhadap orang tua. Bagaimana cara hormat kita pada orang tua. Bagaimana kita menghormati mereka selagi mereka masih ada. Iya. Itu yang kemarin saya kan sempat search tentang Mas Indra juga. Saya lihat, Masya Allah, Tabarakallah, deket banget ini Mas Indra sama sosok ibu. Bisa diceritakan itu gimana? Saya yakin, saya punya keyakinan yang besar. Dan itu diajarkan di agama kita berdua ya. Bahwasanya orang yang menghormati orang tua, itu pasti akan sukses di dunia dan di akhirat. Dan orang yang menghina orang tua atau durhaka sama orang tua, dia itu gak hanya diasingkan sama Allah Subhanahu wa taala di dunia, di akhirat saja, tapi di dunia juga. Coba dari pengalamannya Mas Indra gini, apa hal yang paling berdampak ketika berbakti sama orang tua? Diceritakan coba dari awal sampai akhir. Yang saya rasakan diberikan segala kemudahan. Misalkan contoh, pada saat ibu saya minta atap diperbaiki, pada saat itu saya nggak punya uang. Tidak selamanya kita bekerja dalam sebuah dunia industri hiburan ini selamanya kita pegang uang. Ada saat dimana kita nggak pegang uang. Tapi karena saya yakin bahwa Allah akan memberikan kemudahan, saya langsung iyakan. Dan saya tidak pernah bilang tidak sama ibu. Begitu ibu bilang ini, saya pasti akan oke mah, ayo. Dan alhamdulillah begitu saya bilang begitu, ada aja rezeki yang masuk. Itu salah satu contoh kemudahan-kemudahan yang Allah kasih. Dan apa ya, saya ngerasa bahwa memang sudah tugas kita, kewajiban kita sebagai seorang anak untuk memberikan kasih sayang kita. Apapun yang kita bisa untuk membahagiakan mereka. Gitu. Dan yang mirisnya adalah pada saat saya melakukan itu, yang saya pikir itu ada sebuah kewajaran, tapi buat orang-orang, wah kok Indra bisa ya segitu sayangnya sama orang tua. Nah justru saya merasa heran. Loh bukannya itu memang suatu kewajiban kita sebagai seorang anak pada orang tua gitu. Tapi itu menjadi sebuah kelangkaan dalam era sekarang ini. Sama kayak contoh sekarang itu yang dibikin langka banget. Untuk melihat orang itu soleh atau tidak, dia sholat 5 waktu atau enggak. Padahal kan sholat 5 waktu itu ada bahasanya bare minimum ya. Sama seperti berbakti sama orang tua. Cuman di zaman sekarang kalau masih ada orang yang benar-benar berbakti sama orang tua, itu Masya Allah, Tabarakallah, keren banget. Apalagi ya, melihat keadaan sekarang, di generasi saya, Gen Z atau bahkan Gen Alpha sebentar lagi. Mas Gen apa? Gen apa ya? Sebelum milenial. Milenial ya? Oh masih milenial loh. Masih milenial. 17 Gen Y. Oke. Saya Gen Z. Nah jadi di Gen Z ini lebih parah. Dimana ya agak bingung mau yang mau disalahin itu yang mana? Sebab pertama, dulu di masa-masa terdahulu ya, di masa-masa terdahulu kan kita dituntut untuk taat sama orang tua, berbakti sama orang tua. Kalau gak berbakti sama orang tua begini. Nasihatnya ada. Sekarang cenderung orang itu sadar. Dan ketika melihat ada sisi kesalahan dari orang tua, yang lebih disorot itu sisi kesalahan dari orang tua. Dan salah satu kesalahan yang paling saya sadari, orang itu berbakti sama orang tua sebagai bentuk balas budi.
Itu salah banget. Eh, yang paling benar ketika kita berbakti sama orang tua itu, jangan pernah mengharap bakti itu sebagai bentuk balas budi terhadap orang tua. Tapi lakukanlah itu karena memang diperintahkan sama Allah. Karena ketika kita berbakti sama orang tua dengan didasari balas budi, gak semua orang tua itu baik. Ya kan? Mungkin alhamdulillah saya dapat orang tua yang masya Allah, tabarakallah, care banget sama saya. Mas Indra juga ya masya Allah, tabarakallah, saya sambil baca-baca itu punya orang tua yang care banget sama Mas Indra. Alhamdulillah. Sholat subuh dibanguni. Iya. Dan begitu sekarang nggak ada tuh, jadi kayak momen-momen itu yang dirindukan. Kalau dulu kayak merasa, aduh masih pagi-pagi nih kok dibangunin ya. Tapi kalau sekarang tuh, masya Allah. Jadi apa ya? Kehilangan bener-bener kehilangan. Benar-benar. Gitu. Allah. Ini jadi teguran besar buat saya. Ya makanya saya pengen begitu ada orang yang masih diberikan kesempatan untuk sama orang tua, pergunakanlah waktu sama mereka. Benar. Jangan gengsi untuk bilang sayang atau kangen atau telepon, atau jangan kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Kadang-kadang kalau kita sudah besar, kita sibuk dengan teman-teman sehingga kita melupakan orang-orang yang selama ini membesarkan kita, mendoakan kita, seorang ibu, seorang ayah gitu kan. Jangan sampai waktu kita banyak terhabiskan di luar, sementara di luar rumah, di dalam rumah kita kurang gitu. Begitu mereka nggak ada, itu yang akan buat penyesalan seumur hidup. Gitu. Walaupun kita sebagai seorang anak, saya sendiri berusaha untuk memberikan waktu sama orang tua, memberikan sebisa mungkin, semaksimal mungkin apa yang bisa saya lakukan untuk membuat mereka senang. Gitu. Iya, kan kalau dilihat-lihat dunia syuting itu kan padat banget ya. Apalagi di masa-masa dulu sinetron lagi jaya-jayanya ya. Itu cara bagi waktu buat orang tua dan waktu buat syuting itu gimana? Ini mungkin orang, kalau kita berbicara cuma teori ya, kayaknya bisa dibayangkan, palingan berangkat kerja, pulang kerjanya, pulang ke rumah ketemu lagi sama orang tua, ketemu lagi sama itu. Gak semudah itu, saya yakin gak semudah itu untuk bisa manage waktu, ketemu sama orang tua itu, Allah. Ya paling penting adalah kita mensyukurin apa yang kita punya, itu aja dulu gitu. Kalau kita sudah mensyukurin apa yang kita punya, semuanya akan menjadi gampang dan mudah dan akan indah gitu. Begitu walaupun misalkan waktunya untuk syuting itu banyak, tapi kan ada waktu sebelum syuting itu pagi-pagi bisa ketemu dulu sama orang tua, bisa ngobrol sama orang tua, bisa ketemu sama keluarga. Malamnya pun toh juga syuting nggak terlalu pulangnya pagi terus. Ada momen-momen di mana kita bisa pulang sorean, pulang agak malaman di saat mereka juga masih bangun gitu. Sebenarnya karena kita enjoy dengan apa yang kita lakukan dan kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, ya semuanya akan menjadi mudah gitu. Nggak ada yang susah sih sebenarnya, walaupun cuma sejam 2 jam, yang penting kan kualitasnya dari kualitas dari pertemuan itu. Walaupun 24 jam tapi nggak ada kualitas ketika bersama orang tua, itu juga problem kan ya. 24 jam sama orang tua tapi sibuk sendiri, main gadget, kebanyakan anak-anak zaman sekarang kan begitu kan. Iya, benar. Termasuk saya. Termasuk saya juga. Wah. Ini FYI ya. Dulu diriwayatkan sama Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, thalath la tuqbal illa ma'a thalath. Ada 3 perkara yang tidak akan pernah diterima sama Allah kecuali perkara tersebut dibarengi dengan 3 perkara yang lain. Sehingga fala yaqbalullah azza wa jal thalath illa ma'a thalath. Sehingga Allah tidak akan pernah menerima 3 perkara ini kecuali dengan 3 perkara yang lain. Harus barengan. Harus benar-benar barengan ketiga perkara ini. Yang pertama, ta'atullah wa ta'atur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Gak mungkin dong kita ini taat sama Allah tapi kita gak taat sama Nabi Muhammad. Gak. Wati'ullah wa wati'ur rasul, dalam Al-Quran itu sudah sambungkan ayatnya. Terus yang kedua itu salat sama zakat. Percuma Anda salat ribuan rakaat tapi gak keluarin zakat. Nanti zakat Ramadan atau zakat mal bagi pebisnis ya, itu kan wajib dikeluarkan, dihitung dari setahun haulnya ya. Ada juga yang, dan percuma juga zakat, udah keluarin zakat ini itu tapi sholatnya gak benar. Lalu yang ketiga, ibadatullah, beribadah kepada Allah, wa birrul walidain, dan berbakti sama orang tua. Bahasanya gimana? Percuma kamu menyembah Allah ya, bahasanya bukan percuma menyembah, percuma kamu beribadah sama Allah ribuan tahun, tapi hubungan kamu sama orang tua kamu gak benar. Kamu suka mencaci ayah kamu suka menghina orang tua kamu, itu percuma. Saya berani bersumpah, wallahil azim, percuma. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, membarengkan
Ya, membarengkan dua ibadah dalam satu waktu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam artian Allah itu memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah, bukan kepada selain Dia. Setelah itu Allah langsung menyebutkan apa? Wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua itu berlaku baik. Lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala itu sempat memberikan satu disclaimer yang begitu penting buat kita pegang. Fala taqul lahuma uff. Ketika berbicara dengan orang tua, itu jangan sampai muncul kata-kata uff. Uff itu bagi orang Arab itu adalah hal kayak bantah. Nah, makanya tadi ketika Mas Indra itu nyebut, saya gak pernah bilang tidak di hadapan orang tua. Saya tidak pernah bilang tidak di hadapan orang tua. Tentunya konotasi tidaknya yang saya pikirkan itu bukan berarti seumur hidup gak pernah bilang tidak bunda tidak, tapi konotasi tidak yang membantah kan ya. Tapi kayak karena orang tua saya itu bukan tipikal orang yang suka minta-minta. Mama pengen dong begini, bukan orang yang begitu. Jadi begitu misalkan tiba-tiba beliau pengen sesuatu, saya pasti nggak akan pernah berani untuk bilang enggak gitu. Gitu. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan itu antara orang tua dan anak itu benar-benar harus ya, harus saling nyambung. Harus saling nyambung. Tapi banyak kan juga kan teman-teman kita yang saya suka agak sedikit miris gitu lihat hubungan mereka sama orang tua. Karena mereka bilang, katanya teman-teman saya itu bilang, orang tua saya tidak seperti orang tua kamu. Nah, iya. Gitu. Orang tua saya bukan tipikal orang yang patut untuk diadlet, untuk dijadikan toladan. Nah, itu gimana tuh? Kalau misal ngomongin masalah orang tua yang tidak berlaku baik sama anaknya, pertama tolong pisahkan antara hak dan kewajiban. Dalam artian kita sebagai manusia ini kan antara hak dan kewajiban harusnya sama-sama beriringan ya. Saya punya hak, saya juga punya kewajiban. Tapi jangan gara-gara hak kita mungkin belum kita dapatkan, dalam beberapa case tentunya laisa 'alal itlaq, dalam artian gak mutlak ke semua hal. Kalau misal kita kerja sama orang, terus orang itu gak gaji kita, ya kita punya hak dong buat gak ngerjain apa yang dia perintah. Tapi dalam case ini orang tua, kita ini ada hubungan hak dan kewajiban. Kalau semisal hak kita belum kita dapatkan, ya apakah kewajiban itu akan gugur? Tentu tidak. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita itu berbakti, ya karena Allah menyuruh kita berbakti. Jangan sampai kita berbakti sama orang tua itu hanya model pingin balas budi. Itu tadi kan saya udah jelaskan. Yang kedua, model berbakti tadi itu walaupun tidak beriringan dengan perasaan cinta. Nah, kan ada anak yang itu gak suka sama orang tuanya. Walaupun dia itu tidak dibarengi dengan perasaan cinta, walaupun dia itu tidak dibarengi dengan perasaan yang saya itu deket banget sama orang tua. Walaupun tidak begitu, apakah dia tidak bisa berbakti? Tidak, gak gitu. Berbakti itu sifatnya bukan hanya perasaan, tapi perbuatan. Dalam artian, kalau semisal lagi kesel sama orang tua, terus orang tua kita minta ini, kerjain walaupun kesel, kerjain, berangkat, disuruh beli sesuatu, ya udah berangkat aja, beliin. Kalau misal orang tua minta apa, ya sudah, belikan. Walaupun hati kita rada-radanya mungkin kayak kesel, gak ikhlas, males, gini dan gitu, sudah, intinya kerjakan. Kenapa? Bukan karena kita benar-benar murni pengen ngerjain apa yang orang tua kita mau, tapi kenapa? Karena Allah yang nyuruh kita begitu. Allah yang nyuruh kita begitu. Itu poin pertama. Yang kedua, kita sebagai manusia tentu berdiri pada dua hal selamanya. Berdiri sebagai seorang anak dan berdiri sebagai sosok orang tua. Sebagai sosok orang tua dan saya juga sebagai sosok calon orang tua, tentunya harus tahu dong dengan keadaan anaknya. Harus tahu bagaimana cara nge-treat anak sebaik mungkin. Ya. Kita punya kewajiban masing-masing sebagai sosok orang tua ataupun calon orang tua terhadap anak-anak kita kelak. Saya sampai sekarang itu punya dua hal yang jadi insya Allah itu kira-kira dari semua tontonan dan pelajaran yang saya pelajari itu dua hal. Parenting dan nge-treat pasangan. Walaupun saya belum punya. Karena saya rasa iya, tapi sampai sekarang saya itu ngerasa bahwasanya ilmu kayak gitu itu penting banget buat nge-treat anak, buat nge-treat pasangan, buat nge-treat siapapun yang ada di sekitar kita, bagaimana cara berdiskusi dengan orang lain. Saya itu setiap hari tontonan saya begitu. Karena saya tahu kelak saya akan menjadi orang tua dan saya yakin generasi anak-anak saya ini gak mungkin sama dengan generasi saya. Bahkan ada makalah yang disandarkan kepada Sayyidina Ali
radhiyallahu an, khalifah keempat, walaupun hakikatnya ini dibantah oleh para ulama, apakah ini benar-benar perkataan beliau atau tidak, tapi benar maknanya. Jangan pernah engkau mendidik anakmu sebagaimana orang tuamu mendidik kamu. Karena zaman kamu dan zaman anak kamu itu berbeda. Karena zaman kamu dan anak kamu itu benar-benar berbeda. Sisi yang kedua, kita sebagai anak. Sebagai anak, kita berhak sebenarnya untuk minta ke orang tua. Pak, Bu, saya ini kan sebagai seorang anak, saya minta begini. Perihal diikuti atau tidak, ya sudah. Apakah kewajiban kita sebagai anak itu akan anak yang akan berbakti kepada orang tua itu gugur? Tidak akan pernah gugur. Selamanya pasti akan ada kewajiban yang selalu berjalan selamanya. Kita sebagai seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Perihal orang tua yang nggak bisa nge-treat anaknya dengan baik, ya sudah, dosa orang tua. Dosa orang tua, dikira orang tua gak ada dosa ketika gak nge-treat anaknya dengan baik. Berdosa, zalim. Kalau semisal orang tua zalim sama anak, ya dihitung zalim, dihitung berdosa. Berdosa orang tua, gak hanya anak. Makanya ada yang disebut sebagai uququl walidain. Uququl walidain itu anak yang durhaka sama orang tua. Ada juga uququl abna, orang tua yang durhaka sama anak. Itu ada juga. Bahkan saya pernah nanya sama salah satu teman yang lain gitu kan. Saya iseng aja nanya. Kalau misalkan ibu lo meninggal, perasaan lu gimana? Biasa aja sih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biasa aja sih. Tapi maksudnya kan di situ bisa kelihatan betapa hubungan itu tidak harmonis. Gitu benar, ya. Banyak orang tua ataupun seorang anak itu tidak tahu bagaimana cara sebagai seorang ibu dan seorang anak tuh nggak bisa nge-blend gitu. Iya, benar. Dan banyak sekali di Jakarta ini, apalagi di kota-kota besar, tuh hubungan yang seperti itu banyak gitu kan. Yang sama orang tua tuh biasa-biasa aja. Banyak. Gitu loh. Dan saya bersyukur alhamdulillah punya keluarga yang walaupun secara materi itu pas-pasan, tapi kita sama-sama memenuhi cinta itu dengan sempurna gitu kan. Saya punya sosok seorang ayah yang baik, yang sangat disiplin gitu, yang mengajarkan anak-anak selalu pada kebaikan gitu kan. Sama ibu juga yang memang sangat sederhana dan memberikan cinta kasihnya pada keluarganya, pada anaknya sampai akhir hayatnya pun begitu. Beliau itu bukan tipikal orang yang suka jalan dengan teman-temannya. Beliau lebih suka kalau kemana-mana itu sama anak, sama cucunya gitu. Dan saya bersyukur gitu loh. Saya mempunyai keluarga yang dulu saya nggak pernah berpikir bahwa itu adalah sebuah reward gitu kan. Saya berpikir bahwa kesederhanaan secara ekonomi itu adalah sesuatu yang membuat kita minder. Tapi ternyata kesederhanaan itu justru yang membentuk cinta yang begitu kuat di dalam keluarga gitu kan. Dan saya bersyukur alhamdulillah punya keluarga yang apalagi orang tua, ibu sama ayah yang seperti mereka. Benar. Kalau ngomongin masalah orang tua, alhamdulillah saya sendiri juga punya orang tua yang kalau kata orang sekarang itu keras. Kalau kata orang sekarang ya keras. Kalau kata teman-teman itu keras. Saya sebagai anak ngerasa keras atau enggak? Ngerasa. Tapi saya punya satu kebanggaan yang luar biasa. Abi saya itu walaupun keras, antara keras dan sayangnya dan cintanya itu selalu beriringan. Antara keras dan sayangnya itu selalu beriringan. Kayak 50-50. Kalau keras ya keras, kalau sayang itu sayang banget. Dan abi saya, ya, kedua orang tua saya lebih tepatnya, itu gak pernah sama sekali banding-bandingin anaknya. Antara anak kedua, anak ketiga gak pernah. Bahkan abi saya dulu tuh pernah bilang ke saya, nak, kira-kira kakak kamu ini bakalan iri nggak sama kakak kamu yang satunya? Bilang gitu. Sampai abi tuh mikir sedetail itu. Biar anaknya itu, kalau misal keras, semuanya dikerasin. Bahkan saking ayah saya itu gak mau hanya salah satu anaknya yang dimarahin tersakiti, ya kan pasti ketika kita dimarahin sekecil apapun pasti ada dong rasa sakit, rasa kecewa, rasa apa. Saya contoh Mas Indra ini lagi bareng saya, kita bersaudara gitu. Mas Indra lagi dimarahin. Saya pada saat itu juga bakalan disebut kesalahan saya juga. Agar Mas Indra sendiri yang merasa tersakiti. Nanti kalau udah selesai ini semua, atau Mas Indra sama saya itu lagi pisah, abi saya bakalan datengin saya. Maaf ya nak, sebenarnya aku gak mau nyebut itu tadi. Cuman biar kakak kamu gak ngerasa sendirian tersakiti gitu sendiri. Iya gitu. Dan itu juga kejadian ketika saya sama kakak saya. Pas udah lama-lama ngobrol, ternyata kata kakak saya, Sen, kamu ingat waktu itu ketika kamu dimarahin sama Buya? Terus aku juga dimarahin juga? Iya, kenapa? Sebenarnya yang dimarahin tuh kamu doang, aku gak dimarahin. Kenapa? Ya habis itu Abuya bilang minta maaf.
Abuya bilang waktu tadi itu nyebut kesalahanku tuh bukan gara-gara pengen nyebut, tapi ya karena biar kamu gak sendirian yang tersakiti. Dan itu alhamdulillah saya bersyukur banget. Dan benar kata Mas Indra tadi, awalnya saya gak merasa itu sebagai sebuah reward. Tapi lama-kelamaan berjalannya waktu, itu adalah privilege ya saya sekarang. Privilege yang luar biasa. Kayaknya saya akan menekankan kepada calon orang tua kelak ya, kepada calon-calon orang tua kelak. Treat anak sebaik mungkin. Iya, treat anak cuma sebaik kadang-kadang kan orang tuh nggak tahu bagaimana caranya. Iya. Mereka pengen di-treat dan men-treat orang dengan baik, tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya. Banyak di lingkungan saya ini nggak tahu bagaimana caranya untuk biar orang suka sama dia. Ya. Padahal kan itu sangat gampang. Gampang. Dengan kita memberikan apa ya? Kita memberikan apa yang mereka pengen, kita memberikan dengan senyum manis, dengan saja, senyuman, respect segala macam itu orang pasti akan menyukai kita. Sebenarnya hal yang sepele yang sangat mendasar sebagai seorang manusia itu, tapi banyak orang-orang yang bingung gitu untuk ngelakuinnya. Ya Allah, itu ketika berbicara tentang orang tua tadi, banyak orang tua jujur. Ya kita tadi udah bicara tentang bakti sama orang tua. Sekarang kita bicara dari sisi orang tua sebagai seorang anak yang mengeluh. Nah, kita berbicara sebagai sosok seorang anak yang mengeluh. Walaupun hakikatnya saya seumur umur, alhamdulillah gak pernah bahasanya, kok abi saya begini, kok umi saya begini. Tapi saya akan berusaha memposisikan diri saya sebagai sosok anak yang ngeluh sama orang tua. Banyak orang tua sebenarnya yang juga hakikatnya pengen di-treat dengan baik. Benar kata Mas Indra tadi. Tapi gak mau nge-treat anaknya dengan baik. Jadi percuma. Antara kedua hal ini sama-sama gini, bentrok. Gak ada take and give-nya gitu ya. Ya, gak ada take and give-nya. Ya ujung-ujungnya bentrok. Gak ada harmonis antara keluarga. Dan semua itu berasal daripada taufiqullah. An-Nabi SAW itu dalam salah satu doanya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku meminta kepadamu agar dimudahkan untuk melakukan hal-hal baik. Sehingga ini membuktikan kepada kita, perbuatan baik semua yang kita lakukan hari ini itu berasal daripada sayangnya Allah sama kita, berasal daripada taufiknya Allah sama kita. Ketika ada seorang anak yang berbakti kepada orang tua, ya, ketika ada seorang anak berbakti kepada orang tua, yakinilah bahwasanya bakti itu bukan berasal dari kamu, tapi berasal daripada kasih sayangnya Allah sama kamu, sehingga kamu dimudahkan oleh Allah untuk berbakti sama orang tua. Karena berapa banyak orang tua yang sudah baik sama anaknya, tapi anaknya kurang ajar. Dalam case ini, apakah orang tuanya yang gagal? Enggak. Yang gagal anaknya juga. Dalam dua perkara ini sama-sama saling berkesinambungan antara orang tua dan anak. Ini menutup juga pembahasan mengenai orang tua. Mungkin nanti bakalan bahas hal-hal yang lain. Ketika orang tua itu zalim sama anak, percayalah bahwasanya anak itu akan mendapatkan pahala daripada kesabaran yang dia lakukan. Dan setiap ucapan-ucapan kezaliman yang dilontarkan sama orang tua kepada dia akan menjadi kafarah. Kafarah itu bahasanya sebagai penghapus dosa si anak. Jarang orang tahu. Kita sebagai anak nih lagi diem. Dikata-katain ini, kamu gini. Lalu bersabar. Ada dua hal yang kamu dapatkan, pahala dan diampuni. Pahala karena kita bersabar. Yang kedua, rasa sakit yang senantiasa kita rasakan setiap hari itu, ya, rasa sakit yang senantiasa kita rasakan setiap hari, itu juga akan menjadi penghapus daripada dosa yang kita lakukan. Jangankan disakiti ya, kita kena duri di jalan, kecek gitu, atau mungkin lagi jalan tiba-tiba kesenggol sampai nyeng, tahu kan ya, kesenggol, dek, itu juga menjadi kafarah. Apalagi hal yang mempengaruhi sakit jiwa, sakit mental yang kita rasakan, entah itu dari orang tua, entah itu dari orang-orang sekitar, itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Begitu. Inti daripada kesimpulan yang saya dan Mas Indra tadi obrolkan itu banyak banget. Yang pertama itu bagaimana sosial media itu ternyata sangat kejam ya. Sosial media itu ternyata sangat kejam, dan jangan berharap apa-apa dari sosial media. Dalam artian berharap semua orang itu suka sama kita. Karena namanya sosial media itu kejam banget, harusnya membuat kita itu lebih aware terhadap keadaan-keadaan sekitar. Makanya Imam Syafi'i itu dalam salah satu perkataannya, ridwan nasi ghayatun la tudrak. Disukai sama semua orang, disetujui sama semua orang adalah sebuah harapan yang tidak akan mampu digapai. Allah saja dihina loh. Allah saja menciptakan langit dan bumi saja dihina. Apalagi kita sebagai sosok manusia yang lemah,
yang kecil, yang gak kelihatan apa-apa itu Allah saja dihina, apalagi kita sebagai manusia. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang hubungan orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak itu harus benar-benar berjalan beriringan. Kalau semisal salah satunya saja yang berjalan, a'udzubillah, salah satunya pasti akan menjadi pihak yang zalim dan pihak yang terzalimi. Jadi antara orang tua dan anak itu sama-sama harus saling berbakti. Sebandel-bandelnya kita sebagai sosok anak, pokoknya jangan deh bandel sama orang tua. Pokoknya jangan deh sampai nyakitin orang tua itu jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan langsung di dalam Al-Qur'an dosa orang yang jahat sama orang tua. Bahkan termasuk min kaba'iriz dzunub, termasuk daripada dosa yang besar. Bahkan dijanjikan, dosa itu kan ada dua. Ada dosa yang kita tuh hanya mendapatkan dampaknya di akhirat. Dan ada dosa yang kita ini mendapatkan dampaknya di dunia dan di akhirat. Nah, jahat sama orang tua, durhaka sama orang tua, itu dampaknya di dunia dan di akhirat juga. Barakallahu fikum. Begitu sesi kita kali ini. Semoga Mas Indra hafizakallah ya. Semoga senantiasa dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Dan program In a Good Way ini kedepannya mampu menghadirkan narasumber yang hebat-hebat, baik banget insya Allah. Sehingga RKM Entertainment menjadi salah satu channel yang bermanfaat bagi ummah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe sehingga teman-teman tetap bisa hadir di channel RKM Entertainment dan mendapatkan manfaat yang jauh lebih banyak. Peace out.